Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kawanku sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan tentang sahabat Tufail bin Amr ad-Dausi, seorang pemimpin kabilah Daus yang pandai dalam syair, seorang pujangga yang cerdas. Pada suatu kesempatan, Tufail pergi ke Mekah untuk suatu keperluan. Kaum kafir Quraisy selalu berseru kepada Tufail untuk menjauhi Rasulullah. Hingga suatu saat Tufail pun bertemu dengan Rasulullah dan terjadi kejadian yang sangat di luar dugaan hingga Tufail akhirnya memeluk agama Islam. Bagaimana kisah yang terjadi pada saat itu? Mari kita simak bersama-sama. Ibnu Ishaq berkata, walaupun memperoleh perlakuan hina dari kaumnya, Rasulullah tetap menyampaikan nasihat dan menyuruh mereka kepada keselamatan dari apa yang sedang mereka alami saat itu. Adapun orang-orang kafir Quraisy, mereka malah melarang siapa saja yang tiba di Mekah untuk bertemu beliau. Tufail bin Amr ad-Dausi adalah kepala kabilah Daus pada masa jahiliyah. Ia termasuk bangsawan Arab yang terpandang, seorang pemimpin yang memiliki karisma serta kewibawaan yang tinggi dan diperhitungkan orang. Di samping itu, dia seorang pujangga yang pintar dan cerdas, penyair yang tajam dan berperasaan halus, selalu tanggap terhadap kenyataan-kenyataan yang manis dan yang pahit. Karya-karyanya mempesona bagaikan sihir. Dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa tahun ke-11 dari kenabian, Tufail meninggalkan negerinya Tihama, sebuah negeri yang berada di dataran rendah sepanjang Laut Merah menuju Mekah. Waktu itu pertentangan antara Rasulullah dengan kafir Quraisy semakin nyata. Orang-orang kafir Quraisy semakin hari semakin mempertentangkan dakwah Rasulullah, bahkan seringkali berbuat jahat terhadap kaum muslimin. Senjata Rasulullah hanya berdoa kepada Allah disertai iman dan kebenaran yang dibawanya, sedangkan kaum kafir Quraisy menegakkan impian mereka dengan kekuatan senjata dan dengan segala macam cara untuk menghalangi orang-orang banyak mengikuti Rasulullah. Tufail terlibat dalam kemuliaan ini tanpa sengaja, karena kedatangannya ke Mekah bukan untuk melibatkan diri. Bahkan pertentangan antara Rasulullah dengan kaum kafir Quraisy belum pernah terlintas dalam pikirannya sebelum itu. Kedatangan Tufail ke Mekah disambut dengan hangat. Ia ditempatkan di sebuah rumah mewah. Kemudian para pembesar kafir Quraisy berdatangan menemuinya. Wahai Tufail, engkau telah tiba di negeri kami, dan orang ini, Nabi Muhammad, yang ada di tengah-tengah kita, telah membuat kami semua porak-poranda. Ia telah memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Ucapannya laksana sihir yang mampu memutuskan hubungan seorang anak dengan ayahnya, saudara dengan saudaranya, dan suami dengan istrinya. Kami sangat khawatir jika apa yang telah terjadi kepada kami lambat laun akan menimpamu dan kaummu. Karena itu, janganlah engkau sedikit pun berbicara dengannya, jangan pula mendengar sesuatu pun darinya. Kaum kafir Quraisy tak pernah berhenti mengatakan itu padanya, hingga Tufail bertekad untuk tidak akan mendengarkan apapun dari Rasulullah. Sampai-sampai Tufail menutup kedua telinganya dengan kapas, karena khawatir perkataan Rasulullah masuk ke kedua telinganya, sementara ia tidak ingin mendengar apapun. Suatu hari, Tufail bin Amr pergi ke masjid. Tanpa dugaan, ternyata Rasulullah sedang berdiri sholat di sisi Ka'bah. Kemudian ia berdiri mendekati beliau. Ternyata Allah berkehendak agar ia mendengarkan sebagian firman-Nya. Sungguh apa yang ia dengar adalah ucapan yang teramat indah. Tufail bergumam dalam dirinya sendiri, demi Allah, sungguh aku orang yang cerdas dan penyair yang handal, yang bisa memilah antara hak dan yang batil. Lalu apa salahnya kalau aku mendengar apa yang dikatakan lelaki ini? Jika yang dia bawa adalah kebenaran, aku akan menerimanya. Jika yang dibawanya adalah kebatilan, aku akan meninggalkannya. Tufail bin Amr terpaku bagi patung di tempatnya sampai Rasulullah beranjak pulang ke rumahnya. Ia mengikuti beliau dengan diam-diam dari belakang hingga beliau masuk ke dalam rumahnya. Ketika telah masuk ke dalam rumahnya, Tufail pun ikut masuk ke dalamnya. Ia berkata, "Hai Muhammad, kaummu mengatakan ini dan itu padaku. Demi Allah,
Mereka terus-menerus mengintimidasi aku terhadap permasalahanmu hingga aku menutup kedua telingaku ini dengan kapas agar tidak mendengar ucapanmu. Namun ternyata Allah memberiku hidayah hingga bisa mendengar ucapanmu yang teramat indah. Tolong terangkanlah kepadaku ajaranmu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang Islam kepadaku dan membacakan surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Aku bersumpah demi Allah, aku belum pernah mendengar kata-kata yang indah seperti itu sebelumnya. Tidak ada misi yang lebih adil yang pernah dijelaskan kepadaku daripada Islam. Setelah itu, aku mengulurkan tanganku kepadanya dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tufail tinggal selama beberapa waktu di Mekah mempelajari agama Islam, menghafal bagian-bagian Al-Quran. Ketika beliau memutuskan untuk kembali ke kaumnya, Tufail berkata, "Ya Rasulullah, aku adalah orang yang ditaati di sukuku. Aku akan kembali kepada mereka dan aku akan mengajak mereka masuk Islam. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah agar Dia memberiku satu tanda yang bisa membantuku dalam menyerukan Islam kepada mereka." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Tufail, "Ya Allah, berikanlah cahaya untuknya." Maka Tufail pun pulang kepada kaumnya. Ketika berada di Thaniyah, celah antara dua gunung yang dari sana terlihat rumah-rumah kaumnya, tiba-tiba di dahinya ada cahaya seperti lentera. Ia berkata, "Ya Allah, janganlah dia ada di wajahku. Aku khawatir kaumku mengira bahwa cahaya tersebut adalah tanda bahwa aku keluar dari agama mereka." Setelah kejadian itu, Tufail pun mendapat julukan Dzun-Nur, yang artinya pemilik cahaya. Kemudian cahaya tersebut pindah ke ujung cambuknya. Cahaya ini menjadi penerang baginya di waktu malam yang gelap, seperti yang tertulis dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra dan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Sementara Tufail turun ke tempat mereka dari Thaniyah hingga akhirnya tiba di tempat mereka keesokan harinya. Tatkala Tufail bin Amr tiba di rumahnya, ayahnya yang sudah berusia lanjut memanggilnya. Tufail bin Amr berkata, "Ayahanda, kini aku tidak lagi termasuk golonganmu dan engkau tidak lagi termasuk golonganku." Ayahnya berkata, "Apa maksudmu bicara begitu, wahai anakku?" Tufail menjawab, "Aku telah masuk Islam dan mengikuti agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Ayahnya berkata, "Anakku, agamamu, agamaku juga." Tufail bin Amr kemudian berkata, "Mandilah dan cucilah pakaian ayah. Setelah itu datanglah kepadaku kembali agar aku mengajari ayah apa yang telah diajarkan kepadaku." Ayahnya pun pergi mandi dan mencuci pakaiannya. Setelah itu ia datang kepadaku. Kemudian aku terangkan kepadanya perihal Islam dan ia pun memeluk Islam. Lalu datanglah istri Tufail dan mendekatinya. Tufail berkata kepadanya, "Kini aku bukan termasuk golonganmu lagi dan engkau tidak lagi termasuk dari golonganku." Istrinya berkata, "Apa maksudmu?" Tufail bin Amr berkata, "Islam telah memisahkanku darimu. Aku telah mengikuti agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Lalu istrinya berkata, "Agamamu, agamaku juga." Tufail berkata, "Pergilah ke tempat berhala Dhi Asyara, lalu mandilah di sana." Dhi Asyara merupakan berhala kabilah Daus. Di sana ada air terjun yang turun dari gunung. Istrinya bergegas pergi untuk mandi. Setelah selesai, ia kembali menemui Tufail. Maka Tufail menerangkan Islam kepadanya dan ia pun memeluk Islam. Kemudian Tufail bin Amr menyeru kabilah Daus kepada Islam. Namun sayang, saat ia menyeru kaumnya, tak seorang pun dari mereka yang mau mendengar seruan Tufail kecuali Abu Hurairah. Nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Dia paling cepat memenuhi panggilan Islam. Lalu Tufail menemui Rasulullah di Mekah bersama Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Hai Tufail, bagaimanakah perkembangan dakwahmu?" "Wahai Rasulullah, sungguh hati kaumku masih tertutup dan sangat kafir. Seluruh kaumku kabilah Daus masih sesat dan durhaka. Maka berdoalah kepada Allah untuk mereka," jawab Tufail. Rasulullah kemudian berdiri, berwudu dan berdoa dengan tangan terangkat ke langit. Abu Hurairah berkata, "Ketika saya melihat Nabi seperti ini, saya takut dia berdoa terhadap umat saya dan mereka akan dihancurkan." Namun Rasulullah berdoa, "Ya Allah, bimbinglah Daus, bimbinglah Daus, bimbinglah Daus." Kemudian ia menoleh kepadaku dan berkata, "Wahai Tufail, kembalilah kepada kaummu, bertemanlah dengan mereka, perlakukan mereka dengan lembut dan ajaklah mereka masuk Islam." Tufail bin Amr
pulang kembali di tengah kabilah Daus untuk menyuruh mereka kepada Islam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah sampai terjadinya perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Ia pergi menemui Rasulullah dengan membawa orang-orang dari kaumnya yang telah masuk Islam. Saat itu Rasulullah sedang berada di Khaybar. Ia sampai di Madinah dengan membawa sekitar 70 atau 80 keluarga yang telah masuk Islam, dan mereka menyusul Rasulullah ke Khaybar, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberi bagian rampasan perang sebagaimana kaum muslimin yang lain. Lalu Tufail tinggal bersama Rasulullah sampai terjadinya Fathul Mekkah atau pembebasan kota Mekkah. Setelah penghancuran berhala-berhala di sekitar Mekkah, Tufail meminta Rasulullah mengutusnya untuk mengakhiri pemujian terhadap berhala Dzulkarnain, berhala utama kabilah Daus. Nabi pun memberinya izin. Lalu Tufail kembali ke Tihama. Di antara suku Daus, pria, wanita, dan anak-anak suku tersebut berkumpul dan merasa gelisah karena berhala itu akan dibakar. Mereka menunggu untuk melihat apakah ada kejahatan yang akan menimpa Tufail jika dia menyakiti Dzulkarnain. Kemudian Tufail mendekati berhala dengan jemaah di sekitarnya. Saat dia membakarnya, dia mengatakan, "Wahai berhala Dzulkarnain, aku bukan lagi budak-budakmu. Kami lahir lebih awal daripadamu. Kini aku selipkan api di dalam hatimu." Syirik apapun yang tersisa di kabilah Daus akan terbakar dari api yang membakar berhala itu. Seluruh suku pun menjadi muslim. Tufail bin Amr ad-Dausi senantiasa mendampingi Rasulullah sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah, Tufail dan anak buahnya patuh kepada pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Tatkala berkecamuk perang Yamamah, peperangan untuk membasmi orang-orang murtad pimpinan Musailamah al-Kadzdzab, sang nabi palsu, Tufail paling dahulu pergi berperang bersama-sama tentara muslim. Begitu pula putranya Amr bin Tufail yang selalu saja tak mau ketinggalan. Ketika Tufail dalam perjalanan menuju ke Yamamah, kawasan tempat Musailamah menyebarkan pahamnya yang murtad, dia bermimpi. "Aku bermimpi, cobalah kalian takbirkan mimpiku ini," kata Tufail kepada sahabat-sahabatnya. "Apa mimpimu?" tanya kawan-kawannya. "Aku bermimpi kepalaku dicukur, seekor burung keluar dari mulutku, kemudian seorang perempuan memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amr menuntut dengan sungguh-sungguh supaya dibolehkan ikut bersamaku, tetapi dia tak dapat berbuat apa-apa karena di antaraku dan dia terdapat dinding yang kuat." "Sebuah mimpi yang indah," komentar kawan-kawannya tanpa memberikan penafsiran sedikit pun. Akhirnya Tufail sendiri yang menafsirkan mimpi tersebut. "Sekarang baiklah aku tafsirkan sendiri. Kepalaku dicukur artinya kepalaku dipenggal orang. Burung keluar dari mulutku artinya nyawaku keluar dari jasadku. Seorang perempuan memasukkanku ke dalam perutnya artinya tanah digali orang lalu aku dikuburkan. Aku berharap semoga aku mati sebagai syahid. Adapun tuntutan anakku, dia juga berharap supaya mati syahid seperti aku, tetapi permintaannya dikabulkan nanti." Dalam pertempuran memerangi pasukan Musailamah al-Kadzdzab di Yamamah, sahabat yang mulia ini, Tufail bin Amr ad-Dausi, mendapat cedera sehingga dia terbanting dan tewas di medan tempur. Sedangkan putranya Amr meneruskan peperangan hingga tangan kanannya buntung. Setelah itu dia kembali ke Madinah, meninggalkan tangannya sebelah dan jenazah bapaknya di medan tempur Yamamah. Di saat Khalifah Umar bin Khattab berkuasa, Amr bin Tufail, putra Tufail bin Amr ad-Dausi, pernah datang ke majlis khalifah. Ketika dia sedang berada dalam majlis, makanan pun dihidangkan orang. Orang-orang yang duduk dalam majlis mengajak Amr supaya turut makan bersama-sama, tetapi Amr menolak dan menjauh. "Mengapa?" tanya Khalifah Umar. "Barangkali engkau lebih senang makan belakangan karena malu dengan tanganmu itu." "Betul, wahai Amirul Mukminin," jawab Amr. Lalu Khalifah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memakan makanan ini sebelum ia kau sentuh dengan tanganmu yang buntung itu. Demi Allah, tak seorang pun juga yang sebagian tubuhnya telah berada di surga melainkan hanya engkau." Mimpi Tufail menjadi kenyataan semuanya. Tatkala terjadi perang Yarmuk, Amr bin Tufail bin Amr ad-Dausi turut pula berperang bersama-sama dengan tentara muslim. Amr pun gugur dalam peperangan itu sebagai syuhada, seperti yang diharapkan oleh bapaknya Tufail bin Amr ad-Dausi. Semoga Allah memberi rahmat kepada Tufail bin Amr ad-Dausi yang gugur di perang Yamamah dan putranya Amr bin Tufail bin Amr ad-Dausi yang syahid di perang Yarmuk. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.